Lihat dari pembicaraan yang tadi, di sini bisa saya sampaikan bahwa di satu sisi kita sebagai notaris ingin ikut serta dalam digitalisasi, ya. Tapi di satu sisi ada ketakutan mengenai keamanan data gitu. Juga mungkin saya tambahkan takut juga mengenai otentisitas dari akta notaris, takut juga mengenai kehilangan marwah jabatan notaris, begitu Pak. Ya, jadi ada yang ke arah sananya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam digitalisasi itu ada dua hal. Yang pertama adalah penyelenggara sertifikasi elektronik. Ini yang membuat password. Kemudian dua, ada penyelenggara sistem elektronik. Nah, tadi ditawarkan oleh Pak Dr. Amilo bahwa kalau misalnya mau dibikin digital, maka yang menjadi penyelenggara sistem elektroniknya atau yang punya software atau aplikasinya itu adalah majelis pengawas. Di Jogja tadi sudah disebutkan ada sistem elektronik majelis pengawas notaris yang disebut SMAPAN. Nah, di sini disebutkan juga bahwa dengan SMAPAN itu bisa lebih sederhana, lebih murah, lebih efisien, begitu ya, lebih cepat juga ya Pak ya. Nah, mengenai yang bertanggung jawab dan yang pasti pusing pertama kali itu adalah majelis pengawas, karena berdasarkan undang-undang ITE, majelis pengawas itu nantinya akan ditetapkan sebagai penyelenggara sistem elektronik, sebagai pemilik aplikasi. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap kerahasiaan akta. Nah, untuk masalah pengamanan, tadi sudah disebutkan di Indonesia ada 6 sampai 7 lembaga yang melakukan pengamanan. 2 diantaranya adalah lembaga publik atau pemerintah, seperti Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian Balai Sertifikasi Elektronik, ya. Dan yang 6 selanjutnya 5 atau 4 itu adalah yang swasta. Tapi tadi Pak Dr. Amilo lebih menyarankan karena kita notaris itu adalah pejabat hukum, maka lebih baik pengamanan itu dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak publik gitu. Sehingga jangan sampai takut. Termasuk nanti pengamanannya ada tanda tangan elektronik, ada juga segel atau stempel elektronik gitu. Nah, ini tujuannya tidak lain arus dunia yang besar, revolusi industri 4.0 yang menuju ke 5.0 itu society di mana kita bisa ikut serta di dalamnya tanpa tergilas oleh itu sebagai notaris yang masuk dalam society 5.0 gitu ya. Nah, mungkin itu yang disampaikan oleh narasumber kita. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan, karena yang hadir di sini adalah pengurus dari Pemda, kemudian ada MPD-nya juga, majelis pengawas. Apakah itu sesuai dengan undang-undang? Memang kalau mau digitalisasi laporan undang-undang sudah siap, atau dasar hukumnya apa? Atau misalnya ada hal-hal lain yang mau ditanyakan gitu ya, ada ketakutan-ketakutan yang ditanyakan. Mumpung di sini ada Pak Wahab, BW, kemudian ada juga dari Kanwil Kementerian Hukum HAM, dan juga ada pakar hukum siber dari Unpad. Silakan, jadi kita bisa berdiskusi dan kita bisa bertanya jawab gitu ya, mengenai kekhawatiran dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Karena yang angkat tangan baru satu, silakan Pak Sanatnya. Disebutkan nama lengkapnya, kemudian asalnya dari notaris mana, dan langsung pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Silakan. Baik Pak, nama saya Sahat, Ketua MPD Kota Bekasi. Jadi sebetulnya pertanyaan ini ke Pak Capi dengan Pak Wahab. Kami di Kota Bekasi seringkali diminta informasi tentang notaris-notaris yang sudah pensiun dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan ada notaris yang sudah, menurut informasi masyarakat, sudah wafat. Tetapi kami di arsipnya MPD Kota Bekasi itu tidak ada berita acara. Oleh karena itu saya perlu ditolong Pak,
perlu adanya mungkin di MPW adanya database notaris-notaris yang pensiun maupun notaris-notaris yang meninggal dunia. Seperti tadi Pak Kapi katakan dilantik 110, setelah itu kemana langkahnya kita tidak tahu. Tentu kalau yang disampaikan oleh Dr. Amirullah itu dilaksanakan, tracingnya bisa kalau ada data-data yang dilakukan. Sehingga ini nyambung antara paparan Pak Dr. Amirullah dengan kebutuhan kita tentang database. Karena agak lucu juga sekarang ini ya masyarakat, menurut saya di MPD seringkali Pak dapat surat dari pengacara untuk pembuktian di pengadilan. Dia menyurati ke MPD mencari-cari notaris di manakah notaris itu berada dengan alasan salinannya hilang, salinan aktenya hilang. Jadi kita kalau istilahnya ketempuhan ini kan, ketempuhan. Sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Selamat sore. Oke, baik. Sudah Pak. Baik, nanti setelah Pak Sahat, Bapak ya. Tadi Pak Kapi sedang keluar dulu, jadi saya sampaikan kembali. Pak Sahat dari MPD Bekasi bertanya kepada Pak Wahab dan Pak Kapi. Jadi kadang-kadang diminta info MPD ini mengenai notaris yang sudah pensiun, begitu Pak. Tapi karena tidak ada database, maka dia tidak tahu keberadaannya apakah sudah wafat atau apa. Nah, tadi sampaikan seandainya saja begitu ada database yang elektronik, maka rekam jejaknya dan lain sebagainya bisa disampaikan. Nah, contoh tadi yang pernah baru tadi itu Pak, ada advokat yang mencari alat bukti pada notarisnya datang ke MPD dan ini menjadi kesulitan. Nah, kira-kira ada tanggapan tidak dari Pak Habib, kemudian dari Pak Ketua MPW, juga nanti mungkin mau tambah bagaimana sih database itu Pak kalau bisa membantu MPW dari sisi elektronik. Silakan Pak Habib. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sahat, karena Pak Sahat sangat berkepentingan sekali selain menjadi notaris di Kota Bekasi, juga beliau adalah membantu kami dalam rangka menunjang tusi, yaitu Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi. Apa yang disampaikan kita sangat mengerti, justru tadi sekaligus saya memancing Nudes untuk menyampaikan hal-hal yang terkait terjadi di lapangan yang hubungannya dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 66 menyampaikan harus dirawat sedemikian rupa, minuta dan lain seterusnya terkait dokumen notaris. Betul memang Bapak, saat ini, tapi saya tidak pesimis, saya masih optimis. Saya melihat ke depan bertunjang dengan zaman digital ini, dan disampaikan oleh Pak Amirullah. Kasus seperti ada surat dari kantor hukum atau masyarakat biasa terkait dengan kepentingan suatu akta yang dibuat oleh notaris, bila kebetulan notarisnya ribanya tidak diketahui, saya tidak katakan rahib, ribanya tidak diketahui. Makanya saya sampaikan tadi dalam penyampaian tadi saya, digitalisasi dalam menghimpun data-data dokumen, terlebih dokumen notaris yang berupa akta itu adalah dokumen negara ya, dokumen negara yang dibuat oleh pejabat umum, itu penting untuk dikatakan dalam tanda kutip dilindungi dan dilestarikan, karena itu bagaimanapun dari waktu ke waktu, tahun ke tahun akan berimplikasi kepada seseorang, terlebih bagi penerusnya merubah status seseorang dan merubah properti seseorang dengan pengalih hak ataupun apa sejenisnya yang dilakukan di kantor notaris. Pak Sahat, apa yang disampaikan contoh pensiun, contoh yang wafat, kita lihat contoh pensiun. Nah itulah kadang-kala, tapi saya tidak menyatakan mengeneralisir bahwa semua notaris itu hanya 0,sekian persen. Setiap kabupaten kota yang bersikap pensiun tapi tidak berpikir akta yang bersangkutan itu masih diperlukan oleh masyarakat untuk di kemudian hari, makanya tidak melapor dan lain sebagainya. Ada juga yang melapor yang merasa bertanggung jawab secara moral, begitu juga yang wafat. Saya ambil contoh di suatu tempat di MPD di kita Pak Sahat, ini mudah-mudahan diceritakan dari teman-teman MPD semua.
Contoh bila ada kebetulan orang yang datang ke kantor MPD, Pak, ini orang tua saya ataupun siapa kerabat, famili dan sebagainya, kata-kata Bapak, itu kami sangat berterima kasih sekali. Daripada nanti MPD mencari masukan keluarga, siapa saja notaris yang Bapak, kan tidak mungkin Pak, termasuk yang pensiun. Solusi itu yang tercepat adalah saya sudah konsultasikan ke Direktur Perdata langsung. Memang untuk penerima protokol harus berupa surat keputusan siapa penerima protokol. Itu prosesnya cukup panjang. Bila ada seseorang atau siapapun yang mengatasnamakan dan itu valid datanya untuk menyampaikan bahwa kami adalah keluarga yang Bapak ataupun pensiun, karena pensiunnya yang notarnya sudah tidak bisa katakan harus bantuan orang lain beraktivitas. Nah itu izin bisa menjadi catatan dan dipedomani untuk MPD. Berita acarakan dulu secara lokal, artinya berita acarakan di MPD dulu bahwa betul notaris X telah menyerahkan kepada notaris Y. Tentunya MPD mencari dulu siapa penerima protokolnya. Persoalan di sini sudah ada sebelum melangkah kepada nanti yang sejurus dengan masalah notarisasi di cyber law-nya. Bila itu nanti protokolnya atau dokumennya melebihi apa yang akan diterima oleh notaris yang akan menerima protokol, itu jadi persoalan. Satu ruko bisa dikasihkan kepada notaris yang baru menjabat katakan 3 atau 4 tahun yang hanya lemari besi. Nah itu menjadi persoalan. Menjadi catatan saja bagi Bapak dan Ibu khususnya di MPD, itu berita acarakan aja dulu. Kalau sudah mendapatkan disetujui oleh MPD bahwa penerimanya notaris masih di satu kota itu, dan bila berlebihan bisa dibagi Pak Sahab, ya, dibagi ke beberapa notaris. Ini adalah menjadi ikatan moral, tanggung jawab moral daripada notaris, karena seperti apa yang dibutuhkan oleh notaris protokol menyimpan di tempat notaris Pak Wahab, saya notaris disimpan di Pak Wahab, diputuskan oleh PD Pak Wahab. Tidak ada kata dengan alasan kecuali, alasan itu betul-betul logis menolak. Kenapa? Karena notaris itu sudah diikrarkan dalam satu bentuk format bahwa notaris bersedia menerima protokol di tempat lain. Dan bila notaris yang Pak Wahab ini mau pindah dari Bekasi misalnya di Jakarta, berarti Pak Wahab itu kan harus mencari protokol. Nah, bila Pak Wahab nanti di Jakarta harus menerima protokol. Nah, itulah yang saya katakan secara moral harus betul-betul menjadi sense of belonging daripada jabatannya, memiliki. Contoh Bapak dan Ibu, biar saya analogikan. Di kita di lalu lintas itu ada istilahnya putar arah, Pak, dan jalan. Putar arah bila kita tidak terlalu berkepentingan, tidak urgent, orang kasihlah putar arah. Kita tahan dulu yang lurus. Kenapa? Karena pada saat kesempatan lain kita akan bersikap seperti itu, akan berkepentingan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah mungkin kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu, saya yakin punya jiwa besar untuk menerima protokol, siapapun protokol itu, meskipun dengan berbagai catatan terkait dengan jumlah banyaknya protokol. Jadi poin penting dari Pak Sahat saya sudah tangkap, mohon dicatatkan saja bila datang pensiun ataupun wafat, supaya menjadi setelah itu kita kirim ke AHU dari MPD untuk di SK-kan. Karena kalau sekarang orang datang, tunggu dulu ya, saya cari dulu notarisnya, saya akan usulkan ke pusat, itu SK perlu 1, 2, 3 bulan Pak. Nah, maksud saya daripada kita mencari-cari masukan keluarga, notaris yang pensiun, notaris yang wafat, ini orang udah datang, nggak harus dipancing. Nah, jadi artinya kesempatan pertama itu terima dengan baik, berita acarakan lokal kalau saya istilahkan, bahwa di situ ketua mendatangkan yang menunjuk notaris X sebagai penerima protokol Y, belum ada nomor SK. Nah, nanti kita usulkan dengan itu kita usulkan untuk di SK-kan resmi daripada Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kabinet Menteri Hukum dan HAM. Jadi itu memang salah satu dinamika sejurus tadi dari dalam pertanyaannya dari Pak Sahat, penting memang digitalisasi. Ke depan digitalisasi ini ada pro dan kontra, kita berpikir positifnya. Salah satu adalah mengenai menghimpun, katakanlah mungkin mengkodifikasi dalam suatu tempat, dalam suatu wadah,
dokumen notaris, karena suatu ketika ada kantor hukum, masyarakat berkepentingan, aduh mana ini yang anak, kita juga nggak tahu siapa penuh protokolnya. Nah itu sebenarnya tidak melayani dengan baik bila kita tidak dari awal prepare untuk betul-betul menyikapi masyarakat. Karena kenapa? Amanat undang-undang Pak, jabatan notaris sudah jelas bahwa notaris menyimpan dokumen, manusia itu masalah kena umur, usia pensiun, takdir Allah, mengenai wafat dan lain sebagainya. Jadi kita betul-betul menyadari bahwa ikatan moral daripada protokol ini ada di masing-masing notaris. Jadi saya mungkin itu Pak Sahat, dari Pak Wahab barangkali sampaikan paparannya penjelasan terkait protokol yang pensiun atau wafat ataupun mutasi. Terima kasih Pak Kavi. Pak Sahat, tetangga saya. Bapak Ibu, apa yang dikeluhkan Pak Sahat ini paling menjengkelkan bagi ketua Pemda sama ketua FPD? Saya ngalamin betul. Ini kan mayoritas notaris ya Bapak Ibu. Kita jadi notaris aja nggak tenang, diawasin oleh KN sama NPW. Bapak Ibu, kalau sudah meninggal mau tidur tenang nggak di sana? Jadi Pak Sahat ini saya secara moral ya. Kalau Bapak Ibu ingin tenang di alam kubur, tolong dari sekarang siapkan protokol Bapak Ibu siapa yang mau megang, beritahukan kepada keluarga. Kalau saya meninggal dunia, tolong protokol ini lapor ke NPD. Ini yang pertama Pak, secara moral. Karena di saya di Kabupaten Bekasi 10 keluarga tidak mau menyerahkan protokol. Pertanyaan Pak Sahat, kalau ada orang tanya, Pak Wahab di mana ini orang ini? Saya dikasih aja tuh alamat rumahnya, ahli warisnya. Bapak datang ke sana aja. Karena kita dari pengurus maupun MPD udah bosan Pak. Biar aja mereka dituntut oleh para pihak, gitu kan? Itu ke satu Pak Sahat. Saya secara moral ke teman-teman kasih warning inilah bahwa kewajiban menyerahkan protokol. Yang kedua, mungkin ini juga saya sempat bahas dengan MPD Kabupaten Bekasi. Kita bikin database sendiri Pak Sahat, penelusuran. Di dalam pemeriksaan notaris, misalnya notaris Abdul Wahab diperiksa, kalau nggak salah di poin 8 atau 9 atau 2 ya, pertanyaan kedua, Pak Wahab menerima protokol siapa aja? Nah saya akan cerita tuh Pak, saya menerima protokol ini. Nah, maksud saya terhadap orang yang sudah pensiun atau meninggal kan akan kelihatan dari sini Pak. Karena di data nanti memang ini tugas NPD Pak. Tugas NPD itu gajinya besar, tapi pekerjaannya bikin pusing. Jadi perlu dana ini Pak. Kebetulan Pak Kapi ini kan dari Yakum Pak. Keluhan-keluhan seperti ini diinventarisir oleh beliau. Yang ketiga, nanti solusi udah Pak Kapi kasih solusi Pak, yaitu dengan database secara digital. Mudah-mudahan, karena kalau sekarang ini kan kita mau pensiun itu udah tampil Pak di Kumham itu ya, orang bisa cek gitu Pak bahwa ini siapa pemegang protokolnya. Kadang-kadang masyarakat lebih tahu duluan daripada kita. Nah inilah artinya digitalisasi itu di kalangan notaris itu bukan sesuatu yang haram Pak. Itu saja mungkin Pak Sahat. Terima kasih. Baik, silakan Pak Abdullah menambahkan. Terima kasih. Saya malah yang mau memberikan trigger di Undang-Undang Jabatan Notaris. Memang kewajiban menyimpan protokol ada di notaris. Tapi menyimpannya di mana, berapa lama? Lalu kalau tidak ada, sanksinya apa? Nah, tidak ada batasan. Bapak Ibu tadi kalau punya bunker ya di rumah atau satu kantor gitu. Tadi Pak Kapi bilang ada tsunami di mana? Ya, nah dengan data elektronik, data digital, Bapak dan Ibu, tempatnya jelas, ya, tempatnya jelas adanya di sistem elektronik, tempatnya jelas. Gitu. Notarisnya sudah tidak ada, dokumennya masih ada, ya, rekam jejaknya. Gitu.
Bahkan saya memberikan trigger ini, kalau di perusahaan swasta itu ada undang-undang wajib simpan dokumen perusahaan. Kenapa di undang-undang jabatan notaris yang menurut saya lebih terhormat ketentuan itu tidak ada? Jadi agak kesulitan nih Pak Wahab selaku pengasuh gitu ya, pengasuh notaris, terus pada tidak lapor dan lain-lain, gimana ini gitu ya? Itu yang perlu diperkuat menurut saya. Kalau kedudukan data digital, data elektronik, saya sepakat Pak, sangat penting gitu ya. Kalau saya dokumen selain ada di laptop, ya saya taruh di email saya Pak. Ya kebetulan yang Pak sudah punya email sendiri, bukan Yahoo lagi gitu ya. Nah jadi kapanpun, dimanapun saya mau akses file, tinggal buka ada. Kalau laptop, hard disk jadi bentuknya bukan hardware, masuknya ke software, itu lebih mudah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk pasangan mungkin juga terjawab Pak ya, dan pentingnya digitalisasi. Pak silakan dari yang sebelah kiri saya, barusan yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak. Disebutkan namanya dari notaris mana, kemudian hanya ditujukan pada siapa dan apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Pak Ketua PMU ini Jawa Barat, Ketua Panitia Abang Lodi, terus abang-abang di depan, Abang Dakapi, Abang Dawaha, Abang Damilullah, dan teman-teman diskusi. Jujur aja Pak, langsung aja. Seharusnya awak ini nanya dari sesi pertama ke ketiga. Pas. Cuma awak sangat menghargai bahwa konteks awak ini sekarang ini panitia. Ada senior kita yang menjadi pengurus Pemda di DPD. Apalagi awak ada Pemda awak. Mana itu disebut gila kan? Ya baik, mohon maaf Pak, disebutkan nama dulu dan asal notarisnya. Ya nanti pertanyaannya. Iya, nama tadi kan saya nggak mau dipanggil Dino, lalu ini namanya Dino. Jadi langsung aja Bang, ini dari Kerawang Bang. Saya melihat bahwa konteks mitigasi Bang kan enak Bang bicaranya, tetapi sayangnya saya dikasih bisa nanya di sesi ketiga. Saya mau tanya, mohon maaf. Yang pertama, maaf ya namanya kapasitas saya mantan orang Mahkamah Agung. Itu yang saya tahu mengenai waktu Abdul Wahab. Bang, saya mau menanya Bang, apa PW sekarang? Abang pun ada orang yang bermasalah. Sebenarnya konteks mitigasinya terhadap orang yang bermasalah sekarang di tempat abang, upaya sudah abang lakukan, tapi solusinya sampai sekarang kan belum ketemu. Nah harapan abang, saya cuma pengen tahu pola pikir abang dalam konteks mitigasi ini selaku MPW Bang. Katakanlah awak ini junior abang nih sekarang, yang cuma pengen tahu siapa tahu jadi pengganti abang MPW itu. Karena bukan apa-apa Bang. Bang Ahmad dulu bayangkan coba, lu kami notaris ini suka-suka hati aparat penegak hukum. Dulu waktu di Semarang, begitu kita mau kolaborasi dengan Bang Widi, sejatinya pulang. Demi Allah, saya di toilet diajak sama Protokol Rahimah. Mau Pak Peninggal? Enggak, saya belum dikasih. Karena kita waktunya, saya sebenarnya dikasih sampai jam 17. Oh, kalau kita gitu punya waktu 1 menit lagi. ya sudah Bang, langsung aja. Aku tahu itu Bang, pola pikir. Dan untuk Bang Kaki, Bang, ini dibedakan Bang. Abang jangan salah buka. Apapun terjadi yang kami inginkan, ragam aja lah Bang. Mengenai protokol, mengenai laporan tadi, digitalisasi elektronik, ya udah tinggal aja. Gitu.
Kami yakin ketua PML kami bersedia, Pak. Kalaupun dia nggak bersedia ya kami potong supaya dia bersedia, Pak. Itu aja, Pak. Terus supaya bagus juga, Bang, apa yang terjadi baik-baiklah dengan kami, Bang, karena kami butuh diskusi sama Abang terus supaya Abang selalu mengeluarkan segmen-segmennya, jangan asal cuma teoritis saja. Aspek politis dan aspek normatif konstruktifnya Abang bangun bersama-sama kami dengan sinergitas yang lebih baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tegar, terima kasih. Silakan. Apakah yang berhubungan dengan materi kita sekarang ini atau bagaimana? Silakan. Ini pertanyaannya cukup berat, melibatkan Mahkamah Agung lagi. Bapak dan Ibu yang terhormat, memang ada kasus yang cukup berat di Kabupaten Bekasi, ya, di wilayah Pemda saya. Mungkin saya nggak bicara kasusnya, tetapi pihak pelapornya itu kemana-mana, Pak, ngadunya sampai ke Pak Menteri, sampai ke Pak Presiden. Nah, tapi saya selaku ketua pengurus daerah, kasus tersebut tetap saya kawal sampai putusan MPW pun yang bersifat final, yaitu hukuman berupa teguran tertulis, itu saya banding ke MPP dan saya ikut hadir sidang majelis MPP di Kumham. Itu luar biasa, pertama kali saya ikut persidangan di MPP terbuka, persis di pengadilan sidangnya, sebelum MPW, gitu kan. Nah kemudian karena putusan MPW bersifat final, maka di MPP pun itu ditolak. Nah kemudian dari kasus MPW ini sekarang bergulir ke kasus pidana. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, kalau kita notaris menerima akte jual beli, menerima dokumen diri, kemudian mau ditransaksikan, gitu kan, dan ternyata itu batal, artinya deadlock lah, bukan batal, deadlock. Kemudian dokumen itu akan diminta lagi oleh penjual, sementara notaris tahu bahwa sudah ada DP dan lain-lain. Kira-kira kita mau kasihkan nggak dokumen itu? Kita sepakat tidak ya? Ini masalah, gitu kan. Sekarang notarisnya dituduh penggelapan. Penggelapan itu kan barangnya nggak ada, Pak, kalau secara kasat mata kan. Ini barangnya ada di notaris. Saya ada panggilan pertama bulan kemarin, saya lagi kawal terus Pak Rino karena beliau mengucapkan itu. Nah, selaku MPW, saya berangkat dari Ketua Pemda, berangkat dari MPD, saya bisa ini, kalau boleh saya pakai istilah mitigasi. Kalau mitigasi bencana, saya setuju judul ini, mitigasi. Kali ini mitigasi permasalahan, bagaimana mensikapi apa yang kita Pak Dino. Nah kemudian saya selaku MPW dan Ibu tetap berpegang pada koridor peraturan yang ada. Yang benar kita katakan benar, yang salah katakan salah. Tetapi sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh para tersebut? Kaitannya dengan Mahkamah Agung, Mas Dino dan rekan-rekan semua, bahwa jurisprudensi itu adalah salah satu sumber hukum, Pak. Artinya MPW pun akan memutus dengan bisa mendasarkan pada putusan yang lama. Saya ingin putusan MPW itu suatu saat jadi sumber hukum berupa jurisprudensi, dan kalau bisa itu menjadi bisa dipelajari oleh kita semua, bahwa kalau putusannya jalan posita, kemudian petitumnya seperti ini, tanya seperti apa, sehingga kita bisa belajar. Mungkin Pak Kapil ke depan kita bisa dijuriskan keputusan hukum. Itu Bang Dino jawaban saya, Pak Kapil. Sepertinya ada curhatan ya, saya tidak melihat konflik kepentingan, tapi memang pertanyaannya, saya tadi luar dugaan memang terjadi kasus yang terjadi di wilayahnya penggranya Pak Wahab ya, Pak Dinda ya. Dinda masih dengar saya? Masih. Ah ya, ya. Jadi Dinda Tarigan ini mentor saya nih.
Jadi begini, untuk itu silakan Pak Wahab tadi sudah sampaikan, karena pertanyaannya sangat berat mengenai apa namanya tadi awalnya itu bagaimana. Kalau saya tanya itu bagaimana perasaan gitu ya yang melanda Pak Wahab. Tapi saya lebih kepada teknis saja pertanyaan dari Dinda Tarigan ini terkait dengan digitalisasi yang akan menunjang dalam pelaksanaan jabatan notaris. Betul memang dalam undang-undang jabatan notaris tidak tersurat atau eksplisit bahwa dikatakan bahwa setiap dokumen notaris harus dirangkum dalam bentuk digital. Tidak akan bunyi Pak, cari kemanapun. Tapi dalam rangka program penyamaan dan pemuatan daripada apa yang disampaikan di kesempatan ini dengan judul mitigasi yang di dalamnya adalah terkait dengan pengejawantahan daripada dokumen notaris, saya sedikit mengingatkan kepada Bapak dan Ibu pasal 16 ayat 1 ada bunyi di situ poin ke-7 ya. Dengan bahasa kewajiban notaris ya di pasalnya. Poin 7-nya menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 hari itu sudah SOP-nya. Nah, kita terjemahkan saja, kita tafsirkan secara positif. Apa yang dimaksud menjilid akta adalah selebihnya juga merapihkan akta itu dengan memberikan penomoran-penomoran dalam bentuk digitalisasi. Seperti apa detail teknisnya? Mungkin nanti ada FGD ya dari tenaga-tenaga ahli cyber digitalisasi dengan pengurus-pengurus pusat, atau mungkin dalam bentuk lebih bagus dalam MOU bahwa sepakat akan membuatkan sistem digitalisasi data penotariatan sebagai mandat daripada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tentang kewajiban notaris poin 7. Ini sejurus ya, tegak lurus. Mohon izin Pak Ketua Penwil ada di sini. Dan tadinya sejurus Kamil ini akan memprogramkan, mempropagandakan, mempublikasikan terkait kebutuhan. Kenapa ini Jawa Barat notaris terbanyak, terbesar, sekarang sudah berjalan mulai di tempat-tempat lain dengan sistem laporan bulanan yang nanti digitalisasi. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebagai Kementerian teknis dan terkait notaris semua sekarang sudah pakai sistem online ya. Contoh jaminan fidusia. Jaminan fidusia dari Bapak dan Ibu yang menghasilkan PNBP terkait, saya contoh satu kasus saja, satu kejadian aja, satu transaksi jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang beratus-ratus, beribu-ribu itu akhirnya kita bisa selesaikan dengan dana dukungan dari AHU dari PNBP yang dihasilkan oleh notaris. Pelan-pelan sudah digitalisasi. Jawa Barat itu hampir 40.000 lebih, 400.000 ya, 40.000 ya, atau 40.000 dokumen sudah hampir 30% sudah digitalisasi. Itu satu bukti bisa dilakukan karena bila nanti berkepentingan terhadap tindak lanjut penegakan hukum atau untuk perdataan, kita tinggal cari. Ada yang datang penyidik ataupun masyarakat, Pak, betul nggak ini sertifikatnya, kita bisa lihat langsung dari data digital. Nah, itulah manfaat-manfaat. Saya optimis, saya tidak melihat ke belakang, meskipun ke depan persoalan masih menggagal, tapi pelan-pelan kita lakukan untuk tidak memberikan kegelapan kepada generasi penerus kita. Itu yang terpenting. Terima kasih. Enggak, terima kasih. Karena Pak sudah ada jawaban, nanti bisa dilanjutkan Pak Tarigan kalau mau ngobrolkan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, karena waktu saya tentunya sampai jam 17. Sekarang sudah 17:08, sehingga saya akan minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement 1 menit saja, tapi intinya ke arah mana? Karena saya lihat di sini ada kesamaan, semua narasumber nampaknya setuju dan bahkan mendorong untuk masuk ke arah digitalisasi. Jadi tetap dengan menjaga kerahasiaan data, marwah dari notaris sendiri dan keautentisitasan dari akta. Jadi silakan. Mungkin dari Pak Wahab dulu selaku ketua, dari Pak KP dulu, mangga Pak, silakan. Closing statement 1 menit ya Pak. Terima kasih untuk closing statement dari saya atas nama pemerintah Kemenkumham. Pertama, menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini yang sering dilakukan oleh PNJ Jabar, terlebih mitigasi. Karena mitigasi nanti larinya justru kepada dokumen apa yang harus dilakukan, nanti dampaknya seperti apa,
itu nanti akan secara komprehensif terkait dengan keberadaan dokumen Bapak dan Ibu. Penting adanya sistem mitigasi. Mitigasi itu bukan bencana saja, mitigasi mengenai aspek hukum daripada apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, terlebih dalam bentuk akta. Ya. Kalau dalam bentuk akta tadi berarti adalah akta secara otentik ya. Tadi disampaikan, saya sempat menyimak dari Prof. Bidi bahwa akta otentik itu memang perlu harus dilestarikan, harus dijaga keberadaannya terkait nanti kebutuhan-kebutuhan daripada akta itu. Sesuai dengan topik saja hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari sesi pertama saya sebagian menyimak, saya yakin ada pemanfaatan daripada usaha-usaha pengurus wilayah dalam mencerdaskan, memberikan kompetensi, pemahaman baik organisasi maupun majelis pengawas dan kolaborasi terus dengan Kanwil Kemenkumham Jabar. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Pak Dokter duduk, Pak Dokter. Ini duduk boleh. Ya, saya mengajak Bapak dan Ibu tadi di kandang Sopa Karya, ya, sama saya siap Pak, ya, berkolaborasi kita membentuknya notaris yang searah dengan Society 5.0, ya Pak ya. Dan dasarnya ada Pak. Kalau Pak Rudi kemarin memberikan contoh kepada saya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Tadi Pak Kapi menyatakan dari pasal yang lain, saya menyebut dari pasal 15 ayat 3 ada kewenangan lain, ya, ada kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah membuat sistem elektronik. Jadi kita buat sistem elektronik, kenapa tidak? Seperti itu Bapak dan Ibu, dan pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih. Penutup adalah oleh Pak Ketua MPW. Silakan Pak. Saya anggota RPW. Ya, silakan. Bapak dan Ibu, yang pertama, acara hari ini tidak akan berarti apa-apa bila kita tidak melaksanakan dan kita tidak menyampaikan kepada seluruh notaris yang ada di Jawa Barat di mana kita berada semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya seperti bilang tadi berasal dari MPD, berasal dari Pengda, dan sekarang MPW. Mari kita berikan perlindungan maksimal terhadap para notaris dan kita dukung tentang digitalisasi segala yang ada kaitannya dengan notaris. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang baik pada mereka juga. Terima kasih kepada Pak Kabit. Terima kasih pada Dr. Abdullah. Terima kasih juga kepada Bapak MPW kita yang sudah menyampaikan dengan ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berkonsentrasi dan turut terlibat dan diharapkan bisa menangkap seluruh dari pembicaraan kita saat ini. Saya kembalikan kepada Ibu pembicara. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita hari ini.